Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windianti Septiana dari kelas 12 IPS 3 bersekolah di SMA Negeri 1 Bantar Polang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia terkait dengan Perang Dunia II, di mana Jepang mencari sumber daya untuk menunjang keperluan perang. Perang Dunia II World War II terjadi di dua benua. Di Eropa, Nazi Jerman melawan pasukan sekutu. Di Asia, Jepang melawan sekutu. Jerman dan Jepang berbaham fasisme ingin menguasai negara-negara di dunia. Perang Dunia II di Asia dikenal dengan Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Jepang berusaha membangun imperium di Asia. Perang Dunia II di Asia dimulai pada 8 Desember 1941 saat tentara Jepang Dai Nippon mendadak menyerang Pearl Harbor di Hawaii, pangkalan angkatan laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik. Pasukan Jepang dipimpin Laksamana Yamamoto bergerak sangat cepat menuju selatan termasuk ke Indonesia. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Alidius Terja van Starkenborgh-Stackhauer mengumumkan perang dengan Jepang. Pendaratan Jepang di Indonesia. Pasukan Jepang sejak awal berusaha menguasai Indonesia sejak pecah Perang Pasifik. Alasannya, Angkatan Perang Jepang Dai Nippon membutuhkan minyak bumi dan bahan mentah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan angkatan perangnya. Pada 10 Januari 1942, tentara Jepang telah mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian disusul dengan penguasaan daerah Balikpapan, Pontianak, dan Banjarmasin. Daerah-daerah pertambangan minyak di Kalimantan dengan mudah dikuasai Jepang. Tentara Jepang bergerak ke Sumatera, menduduki Palembang pada 14 Februari 1942, sehingga makin mudah merebut Pulau Jawa. Tentara Jepang menjalankan siasat perang kilat Blitzkrieg untuk mewujudkan Imperium Asia Timur Raya. Dalam menghadapi ekspansi Jepang, sekutu membentuk ABDACOM, American, British, Dutch, Australian Command, dengan markas di Lembang, Bandung. Sementara itu, Letjen Herder Porten diangkat sebagai Panglima Tentara Hindia Belanda Genel. Namun, dalam waktu relatif singkat, tentara Jepang dapat menguasai hampir seluruh kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Pendaratan pasukan Jepang di Jawa. Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di Jawa pada 1 Maret 1942 di 3 tempat. Pendaratan di Banten dipimpin Jenderal Imamura. Pendaratan di Eretan Wetan Indramayu dipimpin Kolonel Tonisori. Pendaratan di Bojonegoro dikoordinasi Maijen Tsuchihashi. Tempat-tempat tersebut memang tidak diduga oleh Belanda sebagai tempat pendaratan tentara Jepang. Jepang tidak menyerang Jakarta karena Belanda mempersiapkan Jakarta sebagai kota terbuka. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Pada 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Buitenzorg, Bogor, kota-kota lain di Jawa. Jatuh ke tangan Jepang. Belanda serahkan Indonesia ke Jepang. Untuk menghadapi pasukan Jepang, sekutu mempersiapkan tentara gabungan ABDACOM, satu kompi kadet dari Akademi Militer Kerajaan dan Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Jawa Barat. Di Jawa Tengah disiapkan 4 batalion infanteri. Di Jawa Timur terdiri dari 3 batalion pasukan bantuan Indonesia dan 1 batalion marinir, ditambah 1 satuan dari Inggris dan Amerika. Tetapi tentara Jepang mendarat di Jawa dengan jumlah besar, berhasil merebut tiap daerah tanpa perlawanan. Pada 8 Maret 1942,
Jenderal Terpoorten atas nama komandan pasukan Belanda di pihak sekutu menandatangani penyerahan tanpa syarat ke Jepang yang diwakili Jenderal Imamura di Kalijati, Subang. Peristiwa ini disebut kapitulasi Kalijati, menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang. Gubernur Jenderal Tjardja ditawan, Belanda segera mendirikan pemerintahan pelarian exile government di Australia di bawah pimpinan Bajik Van Mock. Alasan awal Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia pada 1942 awalnya disambut baik oleh rakyat Indonesia. Tahukah kamu mengapa bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang? Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang karena Jepang membuat suatu program untuk meyakinkan rakyat Indonesia, yaitu 1. Propaganda Jepang di Indonesia. Mengutip Kemdikbud RI, untuk meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan sebagai saudara tua, sehingga Jepang dan Indonesia sama. Jepang dianggap sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Tentara Jepang mempropagandakan kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan memajukan rakyat Indonesia. Jepang terus melakukan propaganda untuk menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Beberapa propaganda Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia yaitu antara lain, Radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya selain Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang. Bendera berwarna merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru. Melalui siaran radio, dipropagandakan barang-barang buatan Jepang yang harganya murah agar rakyat Indonesia mudah membeli. Mengutip Encyclopedia Britannica, untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia, Jepang juga berusaha meminta dukungan dari para pemimpin nasionalis dan Islam. Di bawah kebijakan ini, Soekarno dan Hatta menerima posisi dalam administrasi militer. 2. Ramalan Jayabaya tentang Jepang. Dikutip dari Kemdikbud RI, rakyat Indonesia memberikan dukungan karena sikap Jepang yang sangat membenci Belanda. Sikap simpatik bangsa Indonesia terhadap Jepang itu dipengaruhi kepercayaan terhadap ramalan Jayabaya. Jayabaya adalah Raja Kerajaan Daha, Kediri, 1051 sampai 1062. Bunyi ramalan Jayabaya tentang Jepang adalah Pulau Jawa kelak akan diperintah bangsa kulit putih, dalam kurung Belanda. Kemudian dari arah utara akan datang bangsa Katai, kulit kuning bermata sipit. Pemerintahan dari bangsa kulit kuning tidak lama, hanya seumur jagung, dan sesudah itu Jawa akan merdeka. 3. Gerakan 3A. Melalui program Pan-Asia, Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk meneguhkan propaganda Pan-Asia di Indonesia, Jepang membentuk perkumpulan yang bernama Gerakan 3A. Gerakan 3A merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bertujuan untuk memobilisasi rakyat Indonesia agar mendukung Jepang dalam menghadapi sekutu. Gerakan 3A didirikan pada 29 April 1942, dipelopori oleh pendudukan Jepang bagian propaganda tentara Jepang yang dikenal dengan nama Sendebu, tokohnya bernama Sainazu Hitoshi. Gerakan 3A yang didukung oleh Sendebu ini diketuai oleh orang Indonesia yang bernama Mr. Syamsuddin, seorang tokoh Parindra. Namun, Gerakan 3A hanya bertahan sebentar karena dianggap gagal dalam menggerakkan rakyat Indonesia untuk mendukung Jepang dalam menghadapi sekutu. Pendudukan Jepang di Indonesia. Markas besar Kemaharajaan Jepang membentuk Tentara Umum Selatan yang meliputi Tentara ke-14 dipimpin Letjen Honma Masaharu dengan wilayah operasi di Filipina. Tentara ke-15 dipimpin Letjen Lida Sojiro dengan wilayah operasi di Thailand dan Burma. Tentara ke-16 dipimpin Letjen Imamura Hitoshi dengan wilayah operasi di Indonesia, Hindia Belanda.
tentara ke-25 dipimpin Letjen Yamashita Tomoyuki dengan wilayah operasi di Malaya atau Malaysia. Selain itu, terdapat beberapa divisi dalam struktur pasukan tersebut. Pada 1 Maret 1942, tentara ke-16 Angkatan Darat Jepang yang dipimpin Letjen Hitoshi Imamura telah mendarat di Pulau Jawa di 3 tempat, yaitu di Teluk Banten, Jawa Barat, di Eretan Watan, Jawa Barat, di Kragen, Rembang, Jawa Barat. Tentara Jepang dengan mudah merebut kota-kota penting di Jawa seperti Batavia, Bandung, dan lain-lain. Pada 8 Maret 1942, Letjen Heinter Porten selaku Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda dan atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada pasukan Jepang. Perundingan penyerahan tersebut berlangsung di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dalam perundingan Kalijati, Jepang diwakili Gubernur Jenderal Imamura, sedangkan dari pihak Belanda diwakili Gubernur Jenderal Djardja dan Jenderal Terporten. Pada 8 Maret 1942 dimulai zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak positif dari pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia dari 1942 hingga 1945 penuh dengan derita. Namun bukan berarti bangsa Indonesia tak mendapat apa-apa dari pendudukan itu. Dikutip dari Sejarah Pergerakan Nasional 2015, berikut beberapa dampak positif dari pendudukan Jepang. 1. Diperbolehkannya bahasa Indonesia. Ketika Jepang mendarat di Indonesia pada 1942, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda serta seluruh hal yang berbau Belanda. Jepang berdalih ingin membebaskan Indonesia dari imperialisme Belanda dan negara-negara barat. 2. Didirikannya Kumiai. Kumiai adalah badan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Belakangan, Kumiai digunakan Jepang untuk mengeruk hasil bumi. Namun, sistem Kumiai berkembang menjadi koperasi yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini. 3. Ditetapkannya jenjang sekolah. Jepang menghapus sistem sekolah berdasarkan kelas sosial yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda. Sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, dan sekolah menengah atas 3 tahun. 4. Dibentuknya strata masyarakat hingga tingkat paling bawah. Untuk mengawasi dan memata-matai aktivitas politik rakyat, Jepang membentuk sistem sosial yang bernama Tonarigumi. Tonarigumi meliputi 10 keluarga dalam suatu permukiman, sehingga di satu pedesaan atau perkampungan ada beberapa Tonarigumi. Kini, Tonarigumi kita kenal sebagai rukun tetangga RT. 5. Diperkenalkannya pertanian lain sistem. Jepang memang memaksa rakyat menanam komoditas yang berguna bagi peperangan. Untuk membuat cocok tanam efisien, Jepang mengenalkan lain sistem yang lebih efisien dan tinggi produksinya. 6. Dibentuknya BPUPKI atau PPKI. Ketika posisi Jepang makin terhimpit dalam perang, Jepang perlu dukungan rakyat Indonesia lebih kuat. Untuk itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan akan diberikan kepada Indonesia suatu hari nanti. Akhir dari pendudukan Jepang di Indonesia. Menurut sejarahnya, hingga akhir tahun 1943, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Pasifik mulai terdesak. Posisi seperti itu yang akhirnya berdampak pada penjajahan Jepang di Indonesia. Di beberapa tempat, tentara Jepang menderita kekalahan dari pasukan sekutu. Pada akhirnya, Amerika Serikat berhasil menjatuhkan bom di kota Hiroshima 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945. Sungguh luar biasa, dua bom tersebut berhasil melumpuhkan kondisi politik dan ekonomi di Jepang. Oleh karena itu, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.